Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 2 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan terbaru untuk hari ini. Langsung aja kita lihat di chart. Dari pergerakan saat ini ya masih membentuk area lower low, lower high ya, ini lower low dan ini mencari titik lower high baru, di mana pergerakan terakhir dari 3 candle terakhir adalah memiliki potensi penguatan ya pada indeks dolar. Tapi sifatnya kenaikan ini hanya terbatas ya, karena masih dihalang-halangi oleh area trendline yang menunjukkan potensi penurunan ya, posisinya seperti itu. Dan lower low-nya pun ada potensi penurunan dari titik higher low ya menuju lower low. Jadi higher low kemudian ini membentuk lower high. Di sini adalah lower low dan ini kemungkinan akan mencari titik lower high berikutnya dan akan berlanjut turun. Gambarannya seperti itu untuk saat ini ya pada indeks dolar. Dan di hari kemarin khususnya di hari Selasa membentuk candle long legs doji yang memberikan informasi ada 2 kemungkinan harga akan berlanjut naik atau akan berlanjut turun. Ini kondisinya saat ini ya. Dan bertepatan besok dini hari jam 1 itu akan rilis yang namanya tingkat suku bunga di Amerika yang saat ini diprediksikan naik menjadi 75 basis point. Dan nanti kita akan bahas ya di akhir video seperti apa news yang rilis hari ini yang akan mempengaruhi pada indeks dolar. Sekarang kita turunkan dulu time frame 4 jamnya untuk kita lihat secara detail daripada pergerakan indeks dolar ini sendiri ya. Dari beberapa minggu ke belakang ya mencari titik lower low di sini, dan kita melihatnya harga saat ini berdekatan dengan high yang terbentuk ya di posisi sebelumnya nih, yaitu di 112.534 itu adalah menjadi area high-nya ya, posisi high terakhirnya di area tersebut. Dan posisi di hari kemarin pergerakan indeks dolar di sesi Asia itu terjadi pelemahan ya yang cukup signifikan turunnya hingga mendekati wilayah support 110.786, tapi terjadi perubahan kenaikan yang cukup signifikan setelah ada rilis news ya atau berita yang memberikan informasi bahwasanya data yang keluar lebih bagus ya daripada yang diprediksi, maka indeks dolar terjadi penguatan. Dan pagi ini setelah menyentuh area Fibonacci retracement 50% 111.735, pagi ini ada terjadi pelemahan pada indeks dolar ya dari sesi Asia menjauh dari area 50%-nya. Besar kemungkinan kalau kita lihat dan kita perhatikan posisi terakhir ada impulsif bullish yang cukup kuat. Ini yang menjadi tantangan hari ini, apakah pergerakan daripada indeks dolar akan bergerak turun, yaitu mendekati wilayah support 111.039, minimal mendekati wilayah ini ya. Nanti kita coba lihat, kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil untuk lihat detail dari pergerakannya. Posisinya seperti ini ya. Kalau menurut saya memang kecenderungannya untuk saat ini ya, kalau kita lihat swing yang terbentuk, posisinya ini kelihatannya kekuatannya lebih kuat naik ya. Tapi dari sesi Asia memang sampai dengan pukul 8.46 menit posisinya masih melemah ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Kecenderungannya mendekati EMA 50 dan bergerak ya, kemungkinan besar menuju wilayah supportnya 111.039. Yang menjadikan titik poin utama untuk hari ini adalah area ini. Saya tandain ya, ini yang berdekatan dengan harga running. Saya lihat ada area support yang terdekatnya dalam wilayah ini karena banyak rejection yang terjadi di wilayah ini, jadi wilayah supportnya. Jadi potensi di area 111.252 sampai dengan 111.039 ini menjadi wilayah pantau ya, wilayah pantau apakah nantinya area ini menjadi penolakan kuat pada seller ya untuk dia menekan lebih ke bawah, dan buyer akan mendorong untuk bergerak, untuk pergerakan indeks dolar akan bergerak lebih tinggi lagi. Sebelum kita bahas mengenai skenarionya seperti apa ya, kita masuk dulu ke
jadwal ekonomi kalender malam ini seperti apa kondisinya. Langsung aja kita lihat di ekonomi kalender. Oke, ini kalender ekonomi ya, hari ini tanggal 2 November 2022. Yang pertama akan rilis pukul 20 lebih 15 menit, artinya jam 19 ya, lebih 15 menit. Ada ADP non-farm employment change, di mana data sebelumnya 208.000 diprediksikan turun menjadi 195.000, artinya indeks dolar akan melemah kalau kita lihat dari data ADP non-farm employment change. Oke. Ini kondisinya kalau kita lihat dari grafik pun sebenarnya di beberapa bulan ke belakang hasilnya rata-rata sama ya, sebanding lurus, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Data tertinggi terakhir itu ini tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya, tanggal 5 Januari ini tertinggi ya, paling tinggi 776.000 dan sekarang diprediksikan hanya 195.000. Ada penurunan di ADP non-farm employment change. Jika mana nanti ini hasilnya sesuai aktualnya dengan forecast, maka indeks dolar akan melemah. Tapi kalau kebalikannya ternyata hasilnya bisa mencapai di atas 200.000 ya untuk ADP non-farm employment change, maka ekonomi Amerika akan tumbuh dan dolar akan menguat. Ini gambarannya ya. Terus kemudian berlanjut ya, ini ada Fed interest rate decision. Ini jadwal suku bunga ya, jam 1 dini hari. Data sebelumnya kan 3,25% ya. Saat ini akan diprediksi naik menjadi 75 basis point menjadi 4%. Ini kondisinya jika mana nanti hasilnya sesuai dengan forecast yang digambarkan adalah 4%, maka keputusan daripada Powell sendiri masih agresif dalam menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi hingga 2%. Ini kondisinya ya yang bisa kita lihat, dan yang paling penting nanti itu adalah ini FOMC press conference ya. Ini pukul 3.30 ya, jam 2.30 pukul 3.30 sini. Ini sangat besar sangat perlu diperhatikan ya. Karena keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga nantinya berapapun itu akan dibahas di press conference. Dan di posisinya ini akan melihat rencana dia ekonomi Amerika akan dibawa kemana untuk di kuartal berikutnya. Sampai dengan menjelang akhir tahun sampai dengan awal tahun seperti apa, ini akan dibahas jelas oleh Powell nantinya ya di press conference. Ini yang paling penting, pasti akan mempengaruhi besar daripada market naik turunnya. Secara agresif pun nanti kita lihat ya, karena pelaku pasar sampai saat ini masih menunggu hasil dari keputusan The Fed tersebut. Oke, sekarang kita berlanjut di technical analysis ya untuk indeks dolar, dan saat ini terlihat memang melemah dan ada area pantau yang sudah kita gambarkan. Maka skenario saya, menurut saya harga tidak akan berubah terlalu signifikan ya. Minimal kalau dia mendekati wilayah ini, dia akan bergerak mungkin ya, besar kemungkinan hanya sebatas area open dan area support di 111.039. Besar kemungkinan hanya bergerak terbatas seperti ini sampai nanti posisinya jelas apakah ada potensi kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point atau keputusan yang secara agresif dalam meningkatkan kenaikan suku bunganya ya, dengan target menurunkan inflasi sebesar 2%. Secara keseluruhan jika mana itu terjadi, indeks dolar pasti akan menguat ya, dan pengaruhnya kepada komoditas lawannya daripada indeks dolar akan terjadi penurunan. Seperti forex juga sama ya, contoh per USD ada Euro USD, GBP, AUD pasti akan terjadi pelemahan seperti data-data sebelumnya. Tapi kalau nantinya ternyata hari ini tidak terlalu agresif, hanya menaikkan 50 basis point ya, lawan-lawan daripada indeks dolar akan menguat. Ini gambaran daripada saya ya, trading plan saya, informasi yang bisa saya sampaikan di indeks dolar. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak poin-poin yang kita sampaikan bisa Anda dapatkan. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.